Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Larasati, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan dengan nomor pokok 10 40 20 55. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Syarda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahulu bela negara, agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yang mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa. Menurut Ganeswara, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia, menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Pendapat senada tentang identitas nasional dikemukakan oleh Abidin bahwa identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri bangsa atau kepribadian bangsa. Identitas nasional yang satu dengan yang lainnya tentu saja berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang, sejarah, kebudayaan, maupun geografi. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran, dan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan konkret dan operasional aplikatif, sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat dan hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Memahami hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya membahas tentang pengertian demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan korelasi demokrasi terhadap negara hukum. Konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia merupakan isu pokok yang menjadi inspiratif perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap supremasi hukum, bahwa persoalan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional.
sedangkan pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggara kehidupan bangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara, meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pengaruhnya, hak asasi manusia, demokrasi, dan terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, mengenai integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat atau untuk menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semulanya terpisah. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan kewarganegaraan tersebut adalah: buku ini berbicara mengenai pendidikan kewarganegaraan. Pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan bahasan mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Kemudian disusun dengan bahasan tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Selanjutnya dibahas tentang negara, konstitusi dan warga negara, serta negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Berikutnya di bagian akhir buku ini dibahas ihwal wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia serta ketahanan dan integrasi nasional Indonesia. Demikian resum ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.